tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Mas Taufik yang saya mengangkat tangan karena waktu juga. Sebelum saya menyimpulkan eksekutif summary dari 4 narasumber yang memberikan sharing kepada kita semua, maka ada pernyataan yang menarik dari sahabat saya, Mas Iwan Herdarmin. Mas Iwan mengatakan, semua itu tergantung nasib, katanya, garis tangan. Apakah iya benar garis tangan? Padahal kalau kita berbicara, tidak ada yang dapat merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri. Yang disebut dengan takdir, takdir itu kalau kita meninggal dan berkeluarga, itu memang takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi takdir berbicara tentang karir, berbicara tentang apa yang kita lakukan, maka kalimatnya adalah tidak ada yang dapat merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri. Dan aku akan tinggikan derajatmu di antara orang-orang yang berilmu. Itu kata kunci. Yang kedua juga Mas Iwan menyampaikan jabatan, karir itu akan ditinggalkan, tapi agama akan menjadi bekal hidup kita sampai kita ke liang lahat. Itulah bagian bekal dari kita. Izinkan saya minta waktu 10 menit untuk oleh-oleh adik-adik. Saya coba merangkum dari apa yang disampaikan dari 4 narasumber. Mohon maaf kalau apa yang saya rangkum nanti kurang berkenaan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Saya akan mulai merangkum dari sebuah mudah-mudahan nanti kelihatan. Baik, ini ada film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sebagai saya, Ustadz Salman. Jadah, wajadah. Manjadah, wajadah. Manjadah, wajadah. Manjadah, wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Manjadah, wajadah. 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 Baik,
Dari tayangan tadi mendengar cerita dari para sahabat semua, maka kata kuncinya apapun profesi kita yang kita lakukan, manjadah menjadi satu ukuran. Bukan cerdas atau tidak cerdas, seberapa sungguh-sungguh kita untuk meraih posisi itu. Maka secara paripurna, sukses itu dapat diraih. Tadi dari beberapa narasumber menyampaikan, namun secara empiris, rahasia yang pertama katanya adalah passion dulu, mencintai pekerjaannya sepenuh hati. Apabila tidak sungguh-sungguh dan tidak sepenuh hati, maka sukses itu tidak bisa diraih. Yang kedua, katanya juga harus kerja keras dan kerja cerdas. Ini menjadi kunci untuk menjadi sukses. Selain kita juga yang pertama itu adalah mencintai, yang kedua kerja keras dan kerja cerdas menjadi kunci. Mulai dari proses input sampai dengan output. Yang ketiga adalah tadi juga disampaikan oleh Mas Untung dan yang lainnya adalah fokus. Memfokuskan diri pada satu hal. Apa yang diinginkan? Apa yang ingin dituju? Maka ini menjadi bagian yang terpenting. Rahasia yang keempat katanya mendorong diri secara fisik dan mental. Artinya motivasi dapat dilakukan oleh kita sendiri apabila kita melakukan move. Move ini bergerak. Kalau kita hanya bilang mimpi ingin menjadi seorang tentara, tapi kita tidak mendorong diri kita baik secara fisik dan mental, mustahil apa yang kita ingin capai itu tidak akan tercapai untuk sukses. Kemudian yang kelima katanya harus punya ide, berpikir kreatif dan inovatif untuk menjadi seorang jenderal atau pimpinan tertinggi, maka sekarang tidak lain tidak bukan dicarilah para SDM yang unggul memiliki berpikir kreatif dan inovatif. Ini kata kunci. Dan juga ada juga improve. Kalau kita tidak pernah mengimprove sesuatu, maka sulit. Belajarlah terus untuk memperbaiki diri dan menjadi yang terbaik. Kata kunci yang terbaik bukan pemenang, tapi terbaik dalam segala hal. Kemudian yang ketujuh katanya memberikan pelayanan yang terbaik. Karena pekerjaan bukan rutinitas, tapi merupakan sebuah amanah. Kemudian yang terakhir adalah gigih menghadapi kegagalan dan hambatan. Karena hambatan dan kegagalan bukan merupakan akhir sebuah kegagalan, tapi merupakan awal bangkit untuk menjadi sukses. Nah, ini yang paling penting. Mumpung adik-adik semua, kata kunci rahasia sukses, tidak ada alasan kalau kita tidak pernah mengasihi atau merawat orang tua kita. Maka terakhir ini adalah doa di dalam sujud kita terakhir, mintalah kepada Allah, tambahkan bagiku rezekiku yang banyak, halal, imam yang benar maupun yang bermanfaat. Kesehatan yang elok, cerdik, tinggi hati, jangan tinggi hati, dan ke jalan yang benar. Artinya, sukses dapat diraih kalau beberapa hal itu dapat dilakukan dengan baik. Maka kata kunci sukses menurut pandangan saya pribadi ada 3B. Yang B pertama adalah berkembang. Artinya berkembang profesi apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, itu selalu berkembang. Contoh, kalau kita beribadah di bulan Ramadan hari ini, tahun kemarin kita itu baru menghafalnya atau bisa satu kali hatam, tahun ini minimal menjadi 2 kali. Itu namanya berkembang. Sukses yang kedua adalah berguna. Pertanyaannya adalah para senior yang ada di sini, kakak kelas, semua yang ada, apakah berguna bagi lingkungan yang ada? Karena sukses itu tidak sendiri, tapi berbagi kepada orang banyak. Yang terakhir adalah punya nilai yang sangat baik buat masyarakat, keluarga, dan lainnya. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih, sukses selalu buat teman-teman dan sahabat, buat Ibu Indah permintaannya banyak, yaitu diadakan reuni akbar, mudah-mudahan kita akan bisa bikin acara talk show langsung tatap muka di SMP Negeri 4 Jakarta. Untuk waktu kita akan atur permintaannya, mudah-mudahan lintas angkatan bisa dikomandoi oleh Ibu untuk bisa saling bersilaturahim. Terima kasih Mbak Dinda selaku pembawa acara MC, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Buat Mas pribadi yang jauh-jauh walaupun subuh juga mengeluarkan waktu, sama-sama sahabat kecil sering jalan bareng cuman paling tidak bersapa. Kemudian juga Pak Ali Akbar, terima kasih atas pesan-pesannya. Pak Untung, Pak Jenderal, kemudian juga Pak ini. Saya kembalikan ke Mbak Dinda, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari. Demikianlah obras kita hari ini. Sudah sampai di penghujung acara. Seperti yang sudah kita dengar sama-sama, banyak banget ya pengalaman, cerita dari rekan-rekan narasumber. Pastinya kami panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari narasumber juga seluruh yang hadir di sini. Namun sebelum kita akhiri acara ini, sebagai penutup kami mohon Mbak Indah sebagai Ketua Umum Alpers untuk berkenan menutup acara ini. Dan nanti di akhir acara nanti kami mohon untuk seluruh peserta untuk membuka fitur videonya, karena kita akan adakan sesi foto bersama secara virtual. Jadi nanti kita mohon untuk membuka semua videonya, fitur videonya. Mungkin dari tim IT, Mas Angga bisa dilihat apa semua sudah nanti untuk foto. Namun tapi kok diem aja sih? Dinda kamu. Dinda mute. Mbak Dinda ke mute. Mbak Indah silakan. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Alpers, bapak-bapak, ibu-ibu, semua narasumber yang telah memberikan pengalaman napak tilasnya kepada kita semua di acara obras ini. Wah, sangat menarik semua. Itu pun bisa menjadi pelajaran buat saya loh. Itu ada tadi Pak Tunggul, Mas Pribadi, Pak Ali Akbar, Pak Amar, semua keren-keren sekali semuanya. Dan tentunya adik-adik manfaatkan kesempatan ini. Kalian kalau menuju sukses itu tentunya harus diawali dari adik-adik sendiri. Ada kesempatan, manfaatkan kesempatan. Ada kemauan, tentunya kemampuan kalian, cita kalian untuk menggapai sesuatu akan tercapai. Dan juga Ibu tadi, pendidikan agama itu tentunya sangat penting, dan pendidikan semuanya berawal dari lingkungan paling dekat adalah orang tua. Kalau orang tuanya sibuk, mungkin kita semua bisa saling mengingatkan untuk mengingatkan kepada adik-adik semua bagaimana pentingnya agama dan akhlak. Juga guru-guru, Pak Kepala Sekolah, terima kasih sudah membimbing anak-anak semua untuk menjadi anak-anak yang hebat nantinya. Nggak ada kata-kata tidak bisa. Semua harus bisa, semua ada kemauan, pasti kemampuan akan muncul. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah gabung di acara ini, dan tentunya semoga acara ini akan berlanjut terus, akan semoga menjadi lebih baik dan lebih sukses, lebih banyak yang bergabung. Tentunya harapan kami mungkin bapak-bapak senior-senior yang ada di sini, yang ada di Jakarta, Pak Tunggul misalnya, boleh mungkin suatu saat hadir ke SMP 4 untuk memberikan semangat kepada adik-adik semua, karena suatu kebanggaan buat mereka kalau kita semua bisa hadir menyapa mereka, ataupun kita undang wakil-wakil dari adik-adik ataupun semua untuk hadir ke kantor bapak-bapak atau ibu-ibu. Dan acara reuni usulan untuk daerah itu sangat menarik. Semoga nanti saatnya bisa terlaksana, kita cari timing yang tepat. Juga reuni akbar mungkin awalnya di SMP 4 itu pernah kita lakukan karena supaya kita lebih bisa mengenang bahwa kita pernah berada di SMP 4, itu sejarah, itu pijakan kita untuk bisa menjadi sukses seperti melalui SMP 4. Saya kira terima kasih sekali lagi semuanya buat panitia yang telah menyelenggarakan, punya ide acara ini, Budiman, juga buat
moderator kita yang hebat banget ini, Ferry Hariwijaya, kemudian juga Dinda, Rina, semua yang mungkin belum bisa saya sebutkan, yang hadir juga semuanya anak-anak SMP 4 juga, salam sehat, salam bahagia, tentunya salam kompak Alpers. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda, Baik. silakan. Ya, terima kasih Mbak Indah untuk penutup. Dulu kita akan melakukan foto bersama. Rekan-rekan semua mohon Maaf, dibuka Bu, video. kalau mau bertanya apakah masih bisa? Dari yang mana ini, Dek? Sebutkan. Saya perkenalkan, nama saya Keisha Aida Alika Dinaya dari kelas 8A. Mohon bertanya, posisi saya kelas 2. Saya punya tujuan masuk SMA negeri. Tujuan akhir pekerjaan saya ingin menjadi pekerja profesional di hubungan internasional. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih jurusan yang sesuai agar tidak salah pilih jurusan ketika sudah menjalankannya? Terima kasih. Baik, mungkin Mas pribadi nih dengan Pak Amar yang bisa menjawab. Silakan Mas pribadi, pertanyaan terakhir. Mas pribadi. Memilih jurusan ya sebenarnya perlu strategi sebenarnya ya. Kalau dilihat dari strategi itu harus disusun dari apa tujuan kita. Kalau saya, pengalaman saya dulu emang mau masuk Kemlu, saya pilih jurusan yang kira-kira akan diterima oleh Kemlu, tapi tidak banyak peminat karena saya kan nggak harus melihat juga pesaing-pesaing saya. Jurusan yang kita pilih tentunya adalah jurusan yang membuat kita senang. Tadi seperti disampaikan Pak Komandan juga, ya harus sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Jangan sampai kita jadi stres gara-gara milih jurusan yang ternyata salah. Milih salah jurusan itu sebetulnya nggak ada ya, tapi yang penting adalah dari awal kita udah siapkan mana yang kita milih. Jangan sampai kita sudah pilih tapi tidak senang, tidak bahagia, tidak malah tidak fokus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, jadi tidak ada yang fokus ya Mas pribadi, artinya apakah harus masuk ke hubungan internasional untuk di S1-nya kalau memang ingin diplomat atau bahasanya yang lebih diutamakan. Pertanyaannya lebih ke sana. Iya, yang penting kemampuan umum sama kemampuan bahasa itu penting. Jurusan-jurusan yang akan diterima tentunya ya HI pasti, tapi hukum internasional juga, kemudian juga administrasi negara, administrasi niaga, bahkan psikologi itu juga diterima. Karena kalau sekarang di Kemlu itu bukan hanya diplomat, tapi juga ada fungsional untuk kekanselerayan, ada fungsional untuk komunikasi. Jadi itu juga mereka nanti akan penempatan di luar negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas pribadi. Berikan aplaus buat semua narasumber. Saya kembalikan. Terima kasih buat para narasumber. Saya kembalikan ke Mbak Dinda, Mas Angga untuk memimpin foto bersama. Mohon semuanya dibuka kameranya. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan terakhir itu Adik Keisha. Mas pribadi, terima kasih sudah dijawab. Terima kasih. Mas Angga, bagaimana ini untuk kita acara terakhir ini foto? Ya, baik. Untuk sesi foto terakhir, mohon diaktifkan untuk kameranya agar terlihat semua wajah-wajahnya saat difoto. Nanti hitungan dimulai. Pengarah gayanya Mas Angga. Nanti hitungan dimulai dari saya. Boleh untuk semua kameranya diaktifkan dulu. Ini kan Mama. Sudah. Oke, sudah. Saya hitung. Yang cantik. 1, 2, 3.
Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Baik, setelah selesai acara, selesai dengan diambilnya foto kita bersama ini, maka sudah selesai, kita sampai di penghujung acara. Dari kami panitia mengucapkan terima kasih yang dan apresiasi yang setingginya kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, para narasumber, Mbak Indah sebagai Ketua Umum, dan juga rekan-rekan yang hadir di sini. Dan kami tentunya mohon maaf jika masih ada kekurangan-kekurangan, masih dapat kekurangan-kekurangannya. Dan pastinya hari ini kita masih ada di dalam bulan suci Ramadan. Kami tetap mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mungkin kita akan berjumpa kembali di acara webinar yang akan dilaksanakan untuk waktu yang akan datang. Mudah-mudahan akan lebih seru lagi. Tentunya insya Allah lebih seru lagi. Akhirul kata, saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Salam kompak Alpers. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak semuanya. Terima kasih Mbak Indah. Bu Indah, kalau bisa ada grup ya, ini grup WA ya. Maaf. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maaf lahir batin untuk Mbak Rina, terima kasih. Puasa semuanya. Mbak Era, Mbak Indah, selamat berpuasa. Sampai ketemu. Salam sehat semua. Mas Tunggul, salam. Ibu Ketua kalau bisa ada grup Alpers ya, ada grup Alpers di lintas angkatan ya.